Ada berkat di balik pemuritan. Setiap hubungan, termasuk persahabatan antara pemurid dengan murid, tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik. Apa sih sebenarnya konflik itu? Konflik adalah suatu situasi di mana ada dua atau lebih pihak yang berpikir bahwa cara pandang mereka tidak cocok. Atau dengan kata lain terjadi perbedaan di antara pihak-pihak yang sedang berkonflik itu. Masalahnya, ketika konflik alias ketidakcocokan atau perbedaan terjadi, kita cenderung menganggap pihak lain sebagai lawan. Padahal dalam konflik bisa saja kedua pihak sama-sama benar, sama-sama salah, atau satu benar, satu salah. Jadi tidak perlu menganggap sebagai lawan, bukan? Karena itu, mari kita hari ini mau dengar sebenarnya apa kata firman Tuhan tentang konflik ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah bunyi Kolose 3 ayat 13. Sekarang mari kita kupas kata dendam dalam ayat ini. Terjemahan bahasa Inggris dari Kolose 3 ayat 13 menggunakan kata quarrel yang artinya bertengkar untuk kata dendam. Dalam pertengkaran terkandung sikap saling menyalahkan. Karena berpikir diri sendiri yang lebih benar daripada pihak lain. Bertengkar juga memunculkan keluhan, ketidakpuasan yang kita miliki terhadap pihak lain. Pendeknya, bertengkar merupakan cara yang tidak sehat untuk menangani konflik. Sebagai ganti saling menyalahkan, mengeluh, tidak puas tentang orang lain, Paulus menasihatkan kita untuk menangani konflik dengan 2S. Yang pertama adalah sabar. Kita perlu sabar menerima ketidakcocokan, menerima perbedaan-perbedaan. Kita juga perlu sabar menunggu sampai terjadi kesepakatan, saling mengalah, bahkan perubahan yang kita harapkan selama ini. Yang kedua, saling mengampuni atau memaafkan. Jika kita memang sudah memaafkan orang lain, maka itu akan terlihat dalam sikap dan tindakan kita yang mengusahakan hal yang baik dan menyenangkan bagi orang yang kita maafkan itu. Sungguh indah bukan saudara? Jika kita sabar, jika kita saling mengampuni atau memaafkan saat terjadi konflik. Dan bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan kita menerima kasih Bapa lebih dulu yang sudah sabar sama kita, yang sudah mengampuni kita, sudah memaafkan kita. Dengan demikian kita juga bisa sabar terhadap orang yang kita sedang konflik. Kita juga bisa mengampuni. Jika kita memang merasa disakiti atau dilukai oleh orang yang sedang konflik dengan kita. Saya akan menutup episode ini dengan suatu pengalaman saya sendiri ketika saya mengalami konflik dengan seorang teman saya beberapa tahun yang lalu. Saat itu kami sedang berbincang-bincang tentang aktivitasnya, tentang keluarganya, pekerjaannya. Kemudian saya merasa, ada sesuatu yang salah ini yang perlu diluruskan dari dirinya. Maka saya mulai mengkritik. Saya mulai menanyakan hal-hal yang saya pikir, nanti biar dia sadar bahwa dia ini salah, perlu disadarkan bahwa salah. Dan tanpa saya sadari, saya ternyata mulai memojokkan dia. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Teman saya itu membentak saya. Nah, di saat itulah saya mulai sadar,
sedang terjadi konflik ini. Ada sesuatu yang nggak beres ini. Dan saya memutuskan untuk oke, saya diam saja. Saya tidak perpanjang lagi. Dan saya berpikir bahwa oke, berarti saya sudah memaafkan ini. Saya sudah sabar ini. Saya bermaksud baik, kok malah dibentak? Tapi ternyata sebenarnya saya belum sabar. Saya belum juga mengampuni atau memaafkan teman saya itu. Ternyata di dalam diam saya itu, saya masih menyimpan rasa tidak terima. Saya masih menyimpan rasa tidak dimengerti. Maksud saya kan baik. Kenapa harus marah? Kenapa harus membentak saya? Suatu hari kasih Bapa menjamah saya, mengingatkan tentang pengalaman saya dengan teman saya itu. Dan saya mulai menyadari, iya ya, saya berpikir bahwa saya punya maksud baik pada waktu berusaha menunjukkan kesalahannya itu. Tetapi sebenarnya kalau saya menjadi dia, saya mungkin juga akan merasa dikritik, diserang, hanya dilihat jeleknya, tidak dibantu, dipojokkan. Tidak heran, waktu itu teman saya sampai membentak saya. Maka hati saya mulai luluh, dan Roh Kudus berkata bahwa lain kali kamu perlu untuk menyampaikan hal-hal yang positif mengenai dirinya. Kamu perlu menghargai, kamu perlu mendorong. Kamu perlu mengatakan bahwa, wah, kamu sudah cukup berusaha, kamu hebat. Luar biasa sekali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup. Sekalipun memang mungkin masih ada kurang. Di sana, di sini, di situ. Dan saya bersyukur. Saya menerima kasih Bapa yang sudah sabar dan mengampuni saya lebih dulu. Sehingga ketika suatu hari saya berbincang-bincang lagi dengan teman saya, saya bisa menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Kami bisa bercakap-cakap dengan sangat menyenangkan. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi yang saling tidak terima. Kami benar-benar bisa mengalami kasih Kristus di dalam percakapan kami saat ini. Saya percaya para pemurid dan murid-murid yang dikasihi Kristus juga akan mengalami yang sama. Kita bisa saling sabar, kita bisa saling mengampuni atau memaafkan. Justru ketika sedang terjadi konflik, kasih Bapa akan dinyatakan lewat kesabaran dan pengampunan yang kita berikan kepada orang yang sedang konflik dengan kita. Bahkan orang-orang lain di sekitar sana yang belum mengenal Yesus juga akan bisa melihat, ada yang berbeda di dalam hubungan sesama murid Yesus. Bisa saling sabar, bisa saling memaafkan. Hubungan justru akan menjadi semakin baik ke depan. Maka kita akan menjadi garam dan terang dunia yang berdampak sangat nyata buat dunia yang membutuhkan kasih Yesus.